Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat, di mana pengertian filsafat, filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam serta persamaan dan perbedaannya. Nah, di mana uh, memahami filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Nah, baik. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam beserta persamaan dan perbedaannya. Nah, yang pertama itu filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan ini merupakan sebuah kajian di mana kajian tersebut mendalam tentang hakikat pendidikan. Cakupannya meliputi tujuan pendidikan, landasan pendidikan, dan berbagai aspek penting lainnya. Nah, filsafat pendidikan menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa hakikat pendidikan, untuk apa manusia dididik, bagaimana seharusnya pendidik dilaksanakan. Nah, begitu. Akan tetapi kalau filsafat pendidikan Islam itu, filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas tentang pendidikan dalam konteks ajaran Islam. Nah, fokusnya itu adalah pada tujuan pendidikan Islam, di mana landasannya yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta peran pendidikan dalam membentuk manusia muslim yang ideal. Nah, pertanyaan itu kunci dalam filsafat pendidikan Islam itu meliputi seperti yang pertama itu apa tujuan pendidikan Islam, yang kedua bagaimana pendidikan Islam itu membentuk manusia muslim yang sangat ideal, dan yang ketiga itu apa sumber nilai-nilai dari landasan pendidikan Islam, serta bagaimana peran akal dan wahyu dalam pendidikan Islam. Nah, selanjutnya itu tentang ilmu pendidikan Islam, di mana ilmu pendidikan Islam itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai teori, konsepnya, dan metodologi pendidikan dalam Islam. Nah, ilmu ini mengkaji berbagai aspek praktis seperti kurikulum pendidikan Islam, metode pembelajaran dalam Islam, serta peran guru dan murid dalam pendidikan Islam. Nah, persamaan dan perbedaannya itu berikut saya akan merangkum persamaan dan perbedaannya filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Nah, dari segi aspek fokus, kalau filsafat pendidikan ini hakikat, tujuan, dan landasan pendidikan secara umum. Nah, kalau filsafat pendidikan Islam ini hakikat, tujuan, dan landasan pendidikan Islam. Nah, kalau ilmu pendidikan Islam ini teori, konsep, dan metodologi pendidikan Islam. Nah, selanjutnya itu dari aspek sumber nilai. Nah, filsafat ini dilihat dari beragam sumber, termasuk filsafat, agama, dan budaya. Nah, kalau filsafat pendidikan Islam ini kalau dari sumber nilai ini adalah Al-Qur'an, hadis, dan tradisi Islam. Nah, kalau filsafat pendidikan Islam. Kalau ilmu pendidikan Islam ini praktis Al-Qur'an, hadis, dan tradisi Islam, serta temuan-temuan ilmiah dan praktik yang terbaik, begitu. Kalau dilihat dari aspek sifat, filsafat pendidikan ini sangatlah teoritis dan abstrak. Nah, sedangkan filsafat pendidikan Islam ini hanya teoritis dan normatif. Nah, begitu juga dengan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan ini praktis dan aplikatif. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari aspek tujuan, nah kalau filsafat pendidikan ini memberikan kerangka berpikir tentang pendidikan. Nah, kalau filsafat pendidikan Islam ini memberikan panduan untuk pendidikan Islam.
Nah, kalau ilmu pendidikan Islam ini kalau dilihat dari aspek tujuannya itu mewujudkan pendidikan Islam yang efektif dan bermutu. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya filsafat pendidikan Islam serta ilmu pendidikan Islam ini saling terkait dan melengkapi. Nah, filsafat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam ini saling terkait dan saling melengkapi. Nah, filsafat pendidikan ini memberikan landasan pemikiran fundamental. Filsafat pendidikan Islam ini memberikan arahan normatif berdasarkan ajaran Islam, dan ilmu pendidikan Islam menyediai perangkat praktis untuk mengimplementasi pendidikan. Nah, dari ketiga bidang ini penting untuk dipahami secara komprehensif dalam rangka merumuskan dan melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Nah, khususnya pendidikan Islam yang berlandaskan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, saya Ramdanul Murtado, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.